Udah mulai loh. Oke, selamat datang di channel Tidak Semua Setuju teman-teman. Episode perdana, ya saya di sini Eki. Ya, saya ditemani oleh partner saya itu ya di Indra. Duh, mic saya jatuh lagi. Nah, ini ya partner saya di sini ya. Aduh, karena opening ini agak susah. Udah lama nggak opening juga sih, jadi ya kita akan berbicara apa nih ya? Mungkin soal perkenalan juga mungkin. Jadi kita mulai dari ya saya sendiri ya. Jadi perkenalkan, nama saya Eki. Jadi saya usia 32 tahun ya. 32 tahun dan ya mungkin mengalami keresahan juga ya di tengah situasi tak hanya geopolitik ya, tapi georegional di daerah juga kacau semua ya. Regional ya, ya, terutama sekarang yang lagi di highlight juga di Bali juga gitu kan. Dan juga di beberapa sektor ini ya kerjaan ya, dampak dari bapak si Paman Sam itu ya. Jadi ya jadi untuk sekarang sih aku ngerasanya gini ya, Andra, apa namanya, kayak lagi kehilangan arah ya, kehilangan arah dan tujuan setelah jadi korban apa nih, bukan korban perundungan ya, tapi dia korban PHK lah ya. Jadi ya sudah bukan rahasia umum lagi itu ya, itu udah terjadi di mana-mana. Dan juga ya sering ini ya ngalamin ini juga apa namanya, kecemasan ya. Ya mungkin mungkin semua orang mengalami itu ya. Mungkin lu sendiri juga ngalamin ya. Lu lagi lu sendiri juga ngalamin lah ya. Jadi kira-kira apa nih yang harus kira-kira ya buat kita lebih apa, mungkin merefleksikan diri gitu. Mungkin kue ada 1-2 hal yang mau dibagikan mungkin, atau kue sekarang ada juga yang sama gitu kasusnya gitu. Oke, jadi kehilangan arah gue. Kehilangan arah itu, kehilangan navigasi lah ya. Ya, aduh, kehilangan arah. Udah lama tidak mengalami mungkin. Mungkin bisa digambarkan gitu kan oleh Canva ya. Oh ya, nanti buat teman-teman yang mau sponsor itu bisa ya nanti ya. Belum apa-apa ada sponsornya. Kayak gitu dong. Podcast pengen cari untung aja. Untung juga ini belum terarah juga udah. Tapi bagus sih. Sebenarnya kan orang tuh kayak nanya arah dari hidup kemana gitu. Oke. Arah. Mungkin kalau bisa aku tanya gitu. Berarti sebelumnya kan kehilangan arah sekarang, sebelumnya itu gimana? Kayak udah punya arahnya. Mungkin dulu ya waktu kita SMA mungkin ya di 2000 berapa ya disebutin ya, kayak zaman dinosaurus sih lah. Ya waktu itu SMA 2011 ya. Jadi karena senang musik juga, terus baru hanya sebatas musik aja ya, belum sampai ke dalam gitu, kayak di bagian kayak songwriter segala macam gitu kan. Dan mungkin waktu itu juga di SMA aku kurang begitu percaya soal tes IQ ya, yang bilang di sana aku tertulis apa namanya, minatku di musik itu sangat tinggi gitu kan, di 75% lah kalau nggak salah itu persentasenya gitu ya. Tapi itu cuma nyoba ya sebenarnya ya, coba untuk diseriusin di musik. Cuman ya karena kita waktu itu formatnya band, jadi banyak kepala. Dan mungkin kayak aku ada dream mau ke Jakarta lah waktu itu, cuman tidak kesampaian lah gitu. Dreamnya tidak kesampaian.
ya tinggal mimpi aja sih gitu kan ya. Sampai sekarang ya gitu ya. Dan nggak tahu sih ya. Apakah menurutmu itu yang tes IQ itu bisa menjadi acuan nggak gitu ya waktu itu ya? Kalau menurut sudut pandangmu. Jadi kita mau nanya arah dulu apa tes IQ dulu? Ya mungkin arahnya mungkin awalnya dari tes IQ itu karena aku punya Oke. minat di musik tinggi kan. Ini kalau jadi arah tuh sebenarnya kita masih tanda tanya. Dan juga jadi tanda tanya. Nah di ini kan aku kasihin panah nih di pertengahan tuh kayak ketemu tes IQ. Ya tes IQ sebagai hint lah ya mungkin kayak waktu itu. Bukan hint, jadi yang mestinya arahmu lurus tadi gitu. Ini jadi belok gitu sebenarnya. Kalau menurutku. Oh, oke. Oh gitu cara bikinnya. Ini yang kemungkinan terjadi gitu. Jadi jika ini dia searah, maksudnya kan tes IQ itu jadi searah dengan ketujuan gitu. Saat dia nggak searah, berarti kan dia melenceng dari tujuan. Kasarnya sih gitu ya. Jadi sebenarnya kan yang harus ini tujuanmu yang harus kayak nanti tapi kan pasti orang bingung kayak tujuanku kemana gitu kan biasanya. Oke, waktu itu kalau aku tujuannya udah pasti kan Jakarta tuh ya. Waktu zaman itu kan karena atensi orang itu kan zaman itu kan industri musik cuma Jakarta aja kan. Oke, sorry. Maksudnya Mungkin Jakarta aku- situ mungkin lebih ke jadi artis di misalnya di musika gitu kan. Mungkin aku gini dulu, aku clearin dulu kali ya. Boleh. Tujuan it's not necessarily gitu ya, not necessarily bukan lokasi, bukan bukan lokasi, nggak selalu lokasi gitu loh. Oh ya. Ya, ini lebih kayak your in this world gitu. Kita tuh mau ngapain? Gitu. Ini bukan lokasi sama sekali sih sebenarnya. Jadi your place in this world tuh apa? Let's say sebenarnya kenapa kita harus ke sana? Karena ingin fame atau atensi gitu misalnya. Gitu. Makanya jadi Jakarta jadi kayak kalau ini aku ganti gitu kan fame atau atensi. Jadi salah satu tangganya Ki harus ke Jakarta gitu jadi. Iya. Oh. Jadi ini kan arah. Nah, arah itu sebenarnya cuma penunjuk. Kayak nunjuk sesuatu gitu kan pakai jempol gitu. Poin. Kayak nunjuk gitu kan. Nah, kayak nunjuk. Itu kan arah. Iya, iya. Itu bukan ngasih tahu tujuan, dapat nggak sih? Oke. Itu cuma arah kayak kompas, ngerti kan? Ngerti. Jadi kita harus paham kayak orang kehilangan arah, berarti kan tujuannya nggak jelas dari awal. Iya sih. Iya, Saat- iya sih mungkin karena waktu itu apa ya? Iya mungkin aku kurang komunikasi juga mungkin ya sama teman-teman mungkin untuk minta pendapat mungkin ya mungkin dan ya itulah jadi kacau lah arahnya. nggak apa-apa belajar. Cuman yang ini nih yang menjadi gini tujuan inilah yang menjadi bisa aku bilang Ki harus jujur sama tujuannya. Tidak ada salah benar. Cuman Ki harus sadar dan mampu ngusahain nggak untuk itu gitu. Jadi misalnya fame dan atensi Ki harus mampu untuk egois untuk dapat fame untuk dapat atensi. Ki harus mau ngelakuin itu. Kalau nggak mau Ki setengah-setengah jadi kayak gitu tuh loh. Oh, Dapat nggak sih? Jadi Ki harus benar-benar berdamai dulu sama tujuanmu. Yes, ini yang saya mau gitu. Ngerti kan? oke. Ki nggak peduliin orang lain. Ki harus jujur sama dirimu sendiri. Iya, jujur-jujuran itu sulit ya. Ya mungkin karena ini ya, apa namanya?
Ya itu mungkin karena dari segi aku berkomunikasi bersosial itu kayaknya kurang ya, kurang kurang good lah waktu SMA ya. Jadi emang kelihatan. Sama gitu. Ya mungkin bedanya sih karena lu lebih pintar aja sih gitu kan ya. Ya, Kamu kan atau punya waktu itu punya sudut pandang yang ada nih. Gue kan sekarang kan by the way ini Indra ini ini ya ketua industri ketua industri. Ya orang lama lah di animasi ya di Bali ya. Jadi ya jadi kelihatan gitu loh orang yang punya visi dan misi ya gitu kan. Dan jadi selalu apa namanya punya tujuan lah gitu. Misi itu yang penting itu kan. Waktu itu gue belajar ini belajar ini terus visinya gue ingin membangun misalnya membangun apa namanya industri animasi di Bali gitu kan ya. Ya mungkin waktu itu aku kayaknya tidak sampai sejauh itu sih ya, berpikir bahwa kayaknya musik hanya sebagai as a hobi aja gitu ya. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa dikulik ya di situ ya. Ya gitu sih kalau aku sih, karena emang kehilangan arah gitu ya. Jadi cuman kalau apa ada itu dari Solo ya. Iya. Ya maksudnya mohon maaf ya, jadi solo di sini maksudnya sendiri, ya, pria menyendiri lah ya. Solo ingin solo karir gitu kan, bukan yang Iya, itu, Cok. bukan yang itu ya. Saya kaget juga dia nulisnya itu ya. Ya mungkin karena banyak ya, kayak gue kan misinya gue harus belajar kayak di animasi ada 3D Maya gitu kan, ada Blender. Kalau aku gini nih, penunjukku, aku tuh suka lagi. Mungkin nih agak luas, ini simpel aja ya, membantu orang kayak gitu. Itu simpel sekali kan kayaknya. Cuman ininya yang ntar bikin menarik yang di tengah ini. Kita bisa bantu orang kan pakai apa aja. Gitu. Oke, misalnya let's say kalau dulu waktu ibuku buka restoran, aku belajar masak juga kan. Jadi aku bisa masak gitu, misalnya let's say contoh. Jadi dengan aku masak, kalau aku belajar masakan ku enak, itu membantu orang. Habis itu aku juga diajarin apa namanya kayak ngetik-ngetik gitu sama ibuku gitu. Apa namanya kalau ngetik? Typewriting. Type typewriter lah ya. Apa Type, sih? Typewriter lah ya. Typewriter, contoh gitu kan. Aku dari nggak bisa ngetik pakai 10 jari, ini kan ngetik kan 2 jari itu tuh dilatih. Dan awalnya tuh tersiksa, pernah nggak ngerti kan. Tapi awalnya pas bisa tuh happy, terutama pas orang tuh kebantu gitu ya, itu happy banget sih. Kayak gitu. Habis itu baru udah kayak gambar tuh udah seneng dari dulu, cuman nggak tahu kerjaan tuh apa kan gambar ya. Masa Maksudnya nggak tahu? gambar. Iya dulu tuh aku kan suka gambar doang. Jadi aku nggak tahu nggak gambar kerjaan itu ada, karena kan bapakku arsitek, aku tahunya ya gambar ya arsitek. Oh Kan oke. kartun tuh belum tahu, dunia tuh belum tahu. Cuman kan jadi kayak banyak gitu loh. Cuman yang bikin aku happy ya bagian ini gitu. Nah, jadi arahku kan bisa kemana aja nih. Tapi tetap dia tuh nyatu di satu titik gitu maksudnya. Jadi aku nggak ngebatasin diriku gitu. Oh, Tujuannya membantu orang ya situ ya. jadi sekali tujuan itu bukan lokasi ya. Oke, berarti ada yang salah dengan interpretasi tujuan ya dari sudut pandang saya ya. Mungkin kalau di sana misalnya penunjuknya tes IQ itu ya tes IQ ya nggak tahu ya bisa kira-kira menurutmu bisa dijadikan atau percaya nggak soal tes IQ itu? Tes IQ kan lagi sekali balik apa
maksudnya itu melandasi untuk tujuanmu nggak? Misalnya kita tes IQ untuk bisa sukses, misalnya let's say kita pengen jadi saintis kan, jadi tentu kita harus ngetes IQ-mu misalnya biar bisa masuk universitas misalnya kayak MIT atau Harvard atau Oxford kayak gitu-gitu. Jadi kan itu salah satu gitu loh, salah satu tangga tuh untuk bisa nyampe ke situ. Tapi kalau misalnya kayak musik, apakah di tes IQ itu diperluin misalnya? Yang harus cari tahu. Oke. Oh, ternyata untuk sekolah musik ini perlu, ya berarti perlu. Gitu. Kalau enggak, ya kayak tadi jadi nyabangnya salah itu. Bisa cabangnya salah ya. Ya mungkin karena aku terlalu gampang gini ya, kebawa sama arus pendapat orang ya. Jadi apa man dibilangnya kayak enggak punya ketetapan ya, enggak punya prinsip gitu lah. Jadinya jatuhnya tuh jadinya kayak gitu ya. Dan harusnya di sini kan kalau misalnya tujuan berarti kan kalau kayak tujuannya membantu orang ya. Kalau misalnya di musik ya paling menginspirasi orang atau menghibur lah kan jatuhnya jadi entertain lah gitu ya. Dan untuk di penunjuknya itu ya melalui apa ya, nggak tahu tes IQ ya, nggak tahu lah ya, susah juga sih ya soalnya tunjuknya nggak banyak ya, mungkin karena ya punya banyak, kita kan masing-masing orang punya pengalaman lah yang berbeda ya, jadi mungkin hintnya mungkin ya waktu itu ya di tes IQ, tapi nanti harusnya di tengah-tengahnya aku harusnya mulai lah ya kayak misalnya ya belajar DAW-nya, audionya gitu kan ya, belajar bikin lagu seperti apa untuk songwriternya seperti itu ya. Kalau emang karena gimana ya sampai sekarang jujur aja masih kurang percaya diri ya Bu, untuk ya misalnya harus bikin channel YouTube itu untuk YouTube terus kontennya isinya bikin lagu dari nol misalnya gitu kan. Itu aja aku masih kurang percaya diri ya, cuman kayaknya kalau nggak dicoba, ya gue kan ada ketakutan lah ya. Iya. Ya kalau nggak dicoba, kayaknya nggak bakal tahu gitu kan ya. Kalau ketakutanku takut dihujat. netizen itu super sampai. Okay. Iya sih. Iya sih. Mau berarti emang tujuan tuh bukan lokasi, bukan apa lah ya. Bukan. Tujuannya sederhana. Aku baru nggak sekarang sih. Banyak orang yang punya tujuannya sederhana kayak bantu orang gitu kan. Ternyata dari sana bisa banyak dapat jalan ya gitu. Nah, mungkin pernah lihat gambar ini. Oh, Ikigai tahu sih. Ikigai itu kan dari ini Jepang ya. Prinsip orang Jepang ya dalam mengatur keseimbangan mungkin ya gitu ya. Yes, keseimbangan, cuman jadi harus kayak ngisi gitu loh, bener seimbang, kayak ngisi di setiap aspeknya. Cuman kayak disuruh paham ini profesi, vocation, mission sama passion. Itu mungkin kan passionmu di musik, gitu. Nah, harus di sini lah diarahin nih. What you are good at ya. Terus titik di tengah ikigai itu gimana maksudnya? Pusat energi mungkin gimana? Contoh. Ini kekuatanku ini ya. Gila, ada presentasi kayak gini kan. Zaman SMA kayak gini nggak mungkin ya. Misalnya sebenarnya passionku tuh kalau aslinya tuh kalau dibilang ngajar sih enggak ya, aku happy mungkin belajar atau mengajar. Makanya riset tuh happy sebenarnya. Gitu. Bisa kan di mission ini what world needs nih. Ada what world needs, tapi itu juga what you love. Ini sebenarnya tuh ini sih mengajar kan sebenarnya itu misalnya. Tapi pokok mengajar dapetin duit kan lihat sendiri kenyataan guru gimana. Ngerti kan?
Hmm, Kayak bisa, oke aku bisa 3D, ya udah ngajar 3D. profession. Heeh. Nah, apa yang bisa dapetin aku duit, ya bikin 3D gitu, apa bikin animasi, bikin ini. Tapi disinilah dia tuh ininya, apa namanya, kayak irisannya ya, gitu. Kebayang nggak? Belajar, mengajar, Ini the ini passion passion. ya. Oke. Mm, ini mission. Mission, oke. Nah, karena ini nih, poin itu what the world needs, ya kan. Khususnya ada profesi, ada ini vocation, vokasi, profesi. Ini bisa ya sebenarnya dipindah karena ininya nih passion. Ini yang kita tuh agak terjebak di passion kan. Kalau lagi ini apa namanya? Kalau lagi sadar. Atau mungkin karena tidak terstruktur aja mungkin ya. Hmm? Kalau ini kan, kalau dulu kan kita nggak ada nih kayak riset-riset soal ikigai lah atau ilmu-ilmu prinsip manusia itu di kita waktu kita bahkan untuk kuliah aja kayaknya enggak sih. Ya, nggak ada. Dulu tuh interpersonal life skill kali ya. Itu kita difokusin kan untuk komunikasi secara apa? Soft skill. Itu masalah soft skill. Tapi kan itu cuman kemampuan gimana ya? Petanya kan belum dapat. Kayak udah diajarin skillnya dulu, terus kayak gitu. Banyak sih kayak gitu ya. Oh, oke. Nah, ini Makanya menurutku ya ini ya mungkin hmm, tidak hanya aku saja, mungkin banyak orang yang terjebak di entry level jadinya ya. Dan sangat sangat banyak ya mungkin. sangat sekali. Dan juga karena ya orang juga belum belum mengenal dirinya sendiri mungkin waktu itu kan. Makanya sekarang banyak orang nuntut gaji agak malas ya gitu sebenarnya ngomong gitu ya. Cuman ya kan sering sering kita lihat lah gitu. Gaji dinaikkan segala macam gitu kan. Cuman kan kalau aku berpikir lagi sih sebenarnya orang-orang tuh perlunya apa dari aku gitu. Sehingga aku bisa lebih dari UMR gitu gaji. Ya mungkin mereka harus belajar soal ini ya, ikigai ini ya, untuk memetakan diri loh. Di mana passion, di mana mission, di mana profession, di mana vocation gitu kan. Nah, itu dah kan balik lagi ke tujuan. Let's say kita simplify lagi nih ke tujuan lagi nih. Set. Oke. Set. Oke, ini tadi oke. Itu tujuan anak SMA ya di atas, mohon maaf. Tujuan. Fame dan atensi adalah anak SMA ya. Enggak. Ya Ini itu kan kita ganti nih, kita bocah ganti kan nih. banyak TikTok. TikTok kan itu atensinya Kita XYZ ganti ya. nih. Nah, sekarang kita tanya dulu tujuanmu apa? Kan gitu. Misalnya tadi Menginspirasi orang lain atau ini yang tadi menghibur lah. yang barusan kan kayak bertanya misalnya kayak pengen apa namanya gini, gimana caranya, apa yang harus dilakukan sehingga upah kita tuh naik gitu, misalnya gaji tinggi gitu Tujuan gaji tinggi, oke, bisa bisa. sih gitu. Dewasa ya, dewasa kini ya gini ya. Mm-mm. Berarti kan di sini ntar kayak akan udah gampang nih penunjuk atau arahnya itu mau kemana, arahnya itu pasti kayak akan nyari vokasi atau profesi eh, yang dia tuh sifatnya tuh gitu ya, agak scarce, kayak agak scarce tuh apa namanya, langka langka. Rare, rare. Nah, kalau itu scarcity gitu, itu kelangkaan. Jadi kalau skillmu tuh cukup langka gitu atau pemikiranmu cukup langka, kayak itu secara value tuh kan susah digantiin. Sebetulnya udah sering sih sebenarnya orang ngomongin sebenarnya. Cuman ini yang ntar bikin kan jalan, kita jadi tahu arahnya, kita nyari yang kita cari itu scarcity pasti, ya kan? Scarcity lah ntar dia nyambang jadi macam-macam. Let's say di zaman sekarang gitu, misalnya pakai data scientist gitu, itu misalnya. Atau
Apalagi ya? Em, Ya langka banget ya. setidaknya yang case-nya kalau sekarang gitu loh, yang case-case-nya untuk sekarang itu influencer sih nggak tahu. Influencer Nggak begitu. yang murni lah ya. Murni banget nilainya. Apa ya? Saintis sih udah masuk semuanya sih. Ini kan khusus kalau data scientist itu sebenarnya dia tuh di IT kan dia. Lupa. Ada yang satu lagi tuh berhubungan sama computer vision sebenarnya. Aku lupa sebutan zaman sekarangnya apa. Itu yang akhirnya ngebentuk AI kayak sekarang. Itu tuh dari computer vision. Akhirnya dia tuh bisa, oh nih, jadi percobaan sederhana nih Apple, gimana cara komputer tuh tahu dari pixel ini Apple kayak gitu. Dari situ simpel sih. Oke, tulisan data scientist, IoT tuh sudah lewat. Oh, kan sekarang kan blockchain misalnya. Gimana cara blockchain ini bisa mecahin masalah yang sekarangnya kayak Ngecain ini ya. Suatu apa ya? Kalau Indonesia kan agak ribet lah ya untuk ininya ya. Ya, by the way bukan mendiskreditkan ya, cuman sudah terlalu iya banyak lah ya, bayar pajak susah banget, terus cari apa misalnya cari pasal-pasal hukum segala macam itu kan kalau kita mau lihat agak belum ada susah blockchain kita udah keblok terus keblok sama terus ya. pemerintah. Tapi kemarin ada yang bikin tuh pasal.id ya kalau nggak salah ya, untuk Oh, ya inovasi yang cukup membantu orang lah gitu kan. nah ini deh ya. Mungkin kita tahu ini penunjuknya jadinya jadi semacam kayak aku kehilangan arah. Ya, kita harus ingat dulu ini mau apa. Itu dah. Dan kita harus itu udah berdamai sama gini. Gak peduli orang mau bilang apa, bacot apa, nanti ya udah kita tetepin dalam hatimu itu. Oke oke. Dah nih kayak harus langsung fokus dah nih, tunjuk nih salah satu nih. Atau kedua atau tiga aja boleh. Sebenarnya bebas banget. Gak ada nggak yang mana ya? Kayak nggak ada nggak yang ngalangin. Cuman kita aja yang ngalangin diri kita sendiri. Gitu. Berarti kayak apa ya, impulsif ya apa gimana ya Maksudnya? istilahnya sih, yang kayak orang yang ngasih tahu nih kayak begini tapi dianya kayak enggan apa gitu. Berarti itu kayak nggak jujur sama ininya. Berarti bukan ini tujuannya. Oh, Oh, oke. lewat kan? Itu maksudnya. Jadi inilah yang harus dijujurin pertama. Misalnya kayak aku pengen gaji tinggi tapi aku nggak nyaman. Misalnya kayak tadi. Untuk mencapai fame itu dia memang harus punya semacam rasa egois. Itu nggak bisa nggak orang bilang nggak. Ini harus egois. Dirimu harus di atas orang lain. Gitu. That's it. Oke. Makanya kita kan mengusahakan, kita berusaha. Gitu. Seperti pria solo karir. Kita kan mengusahakan. Nah, benar ini ya. Ini juga gitu lah maksudnya, ngerti kan? Misal kalau Ki ngerasa kayak aku nggak bisa lo egois, ya berarti itu dari Ki bukan itu gitu, dapat kan? Apa apa. Ki bukan ini tadi, Ki bukan ini gitu, ngerti kan? Ini yang harus Ki jujur pertama, sehingga gampang Ki jalan. Kalau Ki nggak jujur, susah sekali jalan. Wah, ini berat banget ya. Masalah ini masalah sendiri loh berarti. Dan orang tuh kan akhirnya di sini di IKEA itu mereka tuh terjebak sama profesinya sendiri dan mereka tuh kayak aku nyebutnya sih marry the profession. Ini aku udah kayak sering sebutin berkali-kali ke orang, ke teman-teman yang lain. Mereka tuh akhirnya menikahi kerjaannya mereka. Padahal sebenarnya mereka tuh bukan pekerjaannya mereka gitu. Mereka tuh adalah ini semua. Gitu. Kayak kita tuh manusia tuh mengalir aslinya gitu. Tapi kita tuh punya kayak satu rasa atau tekstur tertentu masing-masing orang gitu loh, ngerti kan? Kayak misalnya aku suka banget memang ngelihat orang itu dari nggak bisa jadi bisa tuh aku kayak entah kenapa seneng ngelihat proses mereka tuh bisa jalan entah kenapa. Ada rasa wah berhasil nih aku ngarahin.
bukan akunya kayak menarik. Aku ngeliat manusia itu sebagai Oh, objek yang sangat menarik. Mereka bisa belajar dan caranya itu berbeda-beda itu loh. Kayak itu yang menarik menurutku. Eh, jadi ini dah, aku kan nggak gini. Apakah aku harus jadi guru? Dapat nggak sih kayak kan nggak ada yang ngotakin aku di situ. Dapat nggak sih? iya sih. Nah, jadi kan aku misalnya belajar tentang financial market. Aku pengen nyari tahu sampai cukup dalam sehingga aku bisa kasih tahu orang juga gitu. Nah di sana ada dia itu yang ngalir sebenarnya. Jadi nggak terbatasi oleh kotak profesi gitu. Ngerti nggak? Ya kamu misalnya profesi animator jadi animator aja gitu misalnya. Atau jadi apa namanya musik Director. director gitu misalnya director. Ya kan kita yang sebenarnya ngotakin diri kita. Asli kan manusia kita bisa belajar apa aja itu maksudnya. Itu maksudnya. Oke, oke, oke. Kayak bisa tiba-tiba, aduh rasanya bisa juga nih aku merasakan seni dari membuat roti, bener ya? Ya kan? Bisa jadi food Heeh. food apa sih namanya? Food. Ada food buat hiasan-hiasan gitu. Kayak kita Kayaknya dapat ya. ada sih ya, dapat sih. Tata Mm-mm. boga biasanya ada tuh. Yes. Heeh. Kalau nggak salah ya. Jadi kan kayak nggak dibatasi sebenarnya gitu. Kayak yang membatasi dirimu sendiri. Poinnya tuh tuh. Oke. Nggak ada yang membatasi kita sama sekali. Itu kan kita yang harus jujur sama diri kita. Oh, aku flow aja di sini. Aku akan cari jalan ini. Gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama panjang juga ya. Karena Eh, emang sekali. sangat-sangat ini ya, karena sangat-sangat kompleks ya. Dari ke saya terus ke banyak keresahan ke orang lain ya. Mungkin ini sebagai ya patut dipelajari lah soal ikigai itu ya. Ataupun pelajari tentang diri sendiri dulu ya. Senangnya apa gitu kan. Mm-mm. Ya ini untuk adik-adik ya yang mau welcome to the jungle ya harus tahu mapping ya. Mapping diri sendiri harus kayak begini gitu. Jadi jangan terjebak sama yang namanya apa sih namanya marry the profession ya tadi Indra sebutkan gitu ya, ada animator, musik director, bakery gitu ya, dari sana sebenarnya apa ya kalau kita Nis- ini apa namanya, oh. kalau kita sebenarnya kita dalamin itu eh, kita juga bakal ngambil banyak hal sih sebenarnya sih dari kerjaan-kerjaan Mm-mm. itu sih, karena musik Yes. director nggak cuman ngarahin musik, kita juga bisa kalau di musik ya di aku ya musik Mm-mm. director kita bisa jadi songwriternya, bisa jadi pemain bassnya gitu kan, ngisi bassnya, session playernya ya gitu ya. Kalau di Betul. bakery itu kan banyak tuh tata boga itu kan. Kan di tata boga bisa dilihat lah itunya apa namanya. Updatean terbaru ya. Apa? Hias makanan kayak gimana gitu ya. Untuk kebutuhannya, kebutuhan apa misalnya media sosial kan bisa bisa lebih luas lah sebenarnya sih. Mungkin karena aku dulu terlalu terjebak sama itu ya. Marry the profession itu jadi Mm. kayak ya Nih, udah di situ-situ aja jadi gitu. nih kata lainnya adalah itu. Ego ya. Yes. Itu. Kita tuh ngotakin diri kita kan. Jadi entah gimana, aku juga nggak paham ceritanya. Cuman dulu tuh aku sering banget nyeritain asal mulai profesi itu sebenarnya gini. Manusia kan lagi sekali fluid. Sebenarnya ada kapitalis. Nah, mereka bakal minta cara kerja yang paling efisien. Gitu. Ya kan? Dia pengen company-nya itu jalan sangat seefisien mungkin kalau bisa gitu. Nah, apa itu efisien gitu? Dijabarkanlah dalam bentuk kerangka kerja gitu loh. Sehingga misalnya kayak tadi ke bakery gitu ya, efisiensi di bakery gitu misalnya contoh. Jadi tuh pekerjaan tuh kan dipecah gitu. Kan sebenarnya tuh Ki bisa ngelakuin semuanya. Cuman atas dasar efisiensi, Ki harus mecah dia. Let's say ada yang apa namanya aduk tepung, aku nggak tahu ya kurang tahu nih. Ya Tahu itu deh. ya staff lah ya.
staff dengan banyak sub position gitu. Uh, Supervisor, yang staff magang. biasa gitu. Ada yang apa nih, aku nggak tahu, yang ngawur sih. Gitu. Bungkus. Iya sih, kalau di standar industri kan kayak gitu lah ya. Jadi, nah inilah yang kita sebut nanti profesi gitu. Sebenarnya kan ini keinginan dari pemilik modal sebenarnya gitu. Poin itu sih sebenarnya itu. Jadi kita harus paham, sebenarnya nggak yang oh ada profesi udah ini aku paling jago di ini gitu. Enggak. Oke, bisa kok masih jadi yang lain gitu. Iya, sebenarnya kalau kita gabungin juga itu yang di atas animator, musik director, bakery itu sebenarnya bisa digabungkan lah ya kalau Iya, satu orang dalam itu satu bisa. project. Apa ya kayak gitu ya yang menarik ya. Kalau animator mungkin mau bikin eh, advertisernya itu soal bakerynya gitu kan. Terus ada terlibat musik director itu ya untuk yang cocok nih buat apa ya, menambah atensi gitu kan misalnya gitu. Jadi advertiser lah biasanya sih. Nah, ini yang harus dipahami sih gini ya. Yang tadi di atas nih, ini satu orang bisa menjadi semuanya sebenarnya ceritanya. Bentar. Seribu. Enggak apa-apa, Cok. Aku yang agak malu itu. Ini kisahnya satu orang dia. Ini kita gituin dulu. Ini anggap nih one man gitu. Apakah artinya semua pekerjaan dia yang ngambil? Bukan begitu gitu. Tapi orang tuh memang punya potensi untuk bisa belajar macam-macam hal. Poin itu. Cuman di dalam industri pekerjaan tuh untuk efisien memang harus dipecah, poin itu gitu. Oh, oke. Tapi itu tidak berarti kan orang punya beban untuk belajar macam-macam. Jadi ada nggak yang ngalangin gitu. Itu maksudnya. Itu poin itu. Jadi jangan sampai kita tuh malah terjebak di sini doang gitu loh. Kayak ngaduk tepung, kita ngaduk tepung. Tidak doang dikit. Enggak, aku jago ngaduk tepung. Oke. Nggak ada yang ngalangin sebenarnya. Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama udah jelas lah ya. Siap. Mantap banget nih. Dikasih presentasi loh ya. Mendadak gitu kan. Ya mungkin ya itulah banyak orang nggak jujur aja sama diri sendiri ya. Ya mungkin takut dibilang gila, lemah atau bodoh mungkin. Itu dia. Kenapa ya? Stigma itu di masyarakat tuh kayak gitu ya. Iya, Orang tuh butuh sebenarnya butuh hanya ingin untuk apa namanya ya, biar jelas aja navigasi. Kadang kita sering malah diceng-cengin kayak gitu. Kenapa kayak gitu ya orang-orang sekarang ya? Oke. Polisi. Pembersih. Oh, dia baru kesadaran. Membersihkan. Nah, ini beneran. DKP mana tuh? DKP ya. Aku kan anggap dia ini masih anak-anak ya. Jadi waktu ke anak-anak kan dia pasti sering ditanya kayak cita-cita tuh apa. Dan gini, semua tuh pasti akan menyebutkan 3 ini majority gitu. Misalnya, oke, keren gitu. Ya kan? Dokter, astronot, arsitek. Kenapa pilihan ini? Karena misal kayak pilih ini kayak kan diketawain sama temanmu satu kelas. Kalau dulu tuh itu aneh banget sih sebenarnya. Aku dulu pernah sih dibilang, wah kok IQ-mu cetek banget gitu kan. Wah kamu kan jadi orang, kamu jadi sampah masyarakat aja gitu ya. Aku cuman bisa. Kayak gitu dong. Iya aku dapat omongan kayak gitu sebenarnya. Gak tahu antara dia bercanda atau gimana gitu ya. Cuman aku ya udahlah gitu kan. Karena sebenarnya kan ya Karena ya mungkin karena emang citranya udah jelek mungkin.
Tahu gimana juga sih. Other people at gitu loh. Sebenarnya ini yang jadi gini. Ini kan kayak aku kebingungan sebenarnya juga sampai sekarang. Makanya kita punya akhirnya membentuk yang namanya herd herd ya bener ya, mentality mentality bener ya. Ya. Nih. Oke, pernah dengar nggak? Herd mentality baru sekarang sih. Ini mentalitas kawanan. Jadi daripada Ki sendiri ke arah yang benar, lebih baik Ki ikut 100 orang yang lain ke arah yang salah. Ini jadi nggak aneh. Oh, itu maksudnya. Ya, tuh. Itu yang sampai sekarang tuh, Oke, dari oke, dulu oke. sampai sekarang sih ya. Sampai sekarang masih sih kayak sih, banyak sih. Tuh, karena ini orang tuh malu di ketawain atau dipermalukan secara umum, sehingga dia ya udah ngikutin standar yang orang-orang secara umum itu udah sepakati. Padahal bisa aja belum tentu tuh benar gitu loh. Padahal kalian semua tuh benar. Tapi cuman karena ada beberapa orang yang misalnya nggak berani atau nggak mau, misalnya nggak mau bersuara, nggak mau mengungkapkan isi hatinya. Jadi misalnya 10 orang nggak mau bersuara, 90 orang lain ngerasa kayak, ya aku juga nggak usah ikut bersuara itu. Padahal kayak, Oh ya, saya sering sih kayak itu sih. Kayak foto, kayak gak jelas banget deh. jadi Kayak apa ya? Jadinya nggak punya apa pendirian gitu ya sebutannya ya. Nggak tahu sih. yes, benar. Kayak Karena kan ngikut, padahal kalian semua tuh beda-beda sih. Benar-benar unik, kalian, kita semua manusia unik sekali, beda-beda masing-masing. ini kayak sih banyak sih ya orang-orang yang kena serangan ya, serangan bukan serangan itu maksudnya serangan. Ah, ini ocehan dari orang-orang ya. Ya kadang sekarang sampai kayak selera itu kadang di kita tuh diolok-olokin loh. Hmm. Sampai sebegitunya gitu kan. Sampai ke daerah selera kita diolok-olokin gitu kan. Enggak banget deh seleramu gitu kan. Nah itu dia. Iya kan, dari selera aja kayak, ini dah bubur diaduk atau nggak diaduk tuh udah. Aku nggak tahu deh gitu. Preferensi. Itu tuh kenapa jadi Ya jadi hal-hal yang seharusnya ya udahlah gitu ya. Lewatin aja, nggak perlulah dipakai ini. Tapi nggak tahu sih ya. Tujuannya mereka untuk apa sih, untuk mengadakan narasi-narasi kayak gitu sih. Tuh aku lupa lagi mau nanya yang mana lagi. Tapi aku tiba-tiba gini Ndra, kayak muncul kayak memori ya mungkin ini gara-gara banyak peristiwa seperti itu. Aku tuh tiba-tiba di usia 26 kalau nggak salah. ya? Itu aku ngalamin memori balik tuh. Apa namanya, kayak ya kurang enak lah ya memorinya itu ya. Mungkin itu tercermin dari saudara-saudaraku lah. Jadi kayak apa namanya, segalanya itu hubungan itu bersyarat gitu loh. Wah. Terus? Dan ya jadi ketidakpercayaan aku kepada keluarga tuh apa namanya, kayak over control gitu lah. Kayak nggak ada yang bisa dibatasin gitu lah. Jadi aku jadi sekarang tuh sampai sekarang sih agak menutup diri lah ya. Apakah ini ada kaitannya dengan ya inilah kehilangan arah segala macam gitu Ndra? Atau aku punya pengalaman sendiri mungkin? Ya, benar sekali karena wow. Ini mirip seperti yang tadi, makanya itu benar-benar mulai dari diri tuh mungkin, tapi orang kan agak susah mendefinisikan diri ya karena terlalu banyak noise. Yang tadi yang Ki bilang tuh kan noise itu di luar Ki. Jadi sebenarnya apa yang Ki inginkan. Nah, dan yang Ki inginkan itu juga itu deh tadi contoh yang kalau bisa yang kayak ambil ini ini kan Ki bisa lihat dari contoh-contoh ini aja kan
dia nggak sama sifatnya gitu. Kalau Ki pahami sifatnya itu nggak sama dia, masing-masing tuh punya sifat yang beda. Jadi waktu Ki mau mengenal dirimu, siapa sih diri saya nih sebenarnya? Yang paling baik dan benar menurutku ya, ini sangat bisa didebat, sangat bisa ini. Adalah sebuah tujuan yang tidak mengikat sebenarnya, endingnya. Itu aja sih. Tujuan yang tidak mengikat ya. Mm-mm. Jika gaji besar itu membuatmu sifatnya itu tidak semacam nggak mengikat gitu, oke akan lebih apa ya? Bisa aku bilang lebih enjoy untuk ngejalaninnya gitu. Jadi apakah ini sebuah tujuan? Tapi jadi kayak kebingungan di sini makanya. Misalnya let's say ini kita ganti, ternyata bukan. Itu adalah saya ingin apa menjadi bagian dari apa namanya peradaban modern gitu misalnya. Let's say kayak gitu ya contoh. I don't know, is it good? Contoh apa enggak ya? Uh, jadi jika uang bukan yang jadi nomor satu, itu kan nggak bikin Ki terikat gitu loh. Kalau misalnya tadi gaji tinggi itu yang Ki jadiin tujuan utama, nah Ki sudah sampai di gaji tinggi, nanti Ki tiba-tiba jatuh, itu banyak banget yang kena, apalagi yang kena layoff kemarin ya, di bidang IT kan banyak ya. Ya sih banyak sih. Kayak segala bidang lah ya. Segala bidang, cuman kan setelah Tapi dari kalau lebih spesifik ya di IT sih ya banyak sih. dari tech boom, oke, setelah tech boom ada Facebook dan lain-lain itu mengakuisisi banyak developer. Itu kan uang tuh waktu itu murah. Jadi sebelum pandemi itu uang tuh murah banget, uang tuh diinjek ke banyak perusahaan sehingga semua perusahaan itu pada apa namanya ngebayar developer tuh overprice semua dan developer tuh jadi ngehargain diri mereka juga terlalu tinggi. Padahal bukan kayak gitu, itu jadi nggak balance sebenarnya marketnya dari awal. Jadi kita kan ikat, nggak ikat tuh gimana? Apa namanya? Oh gaji itu asli bukan begitu, sama yang kayak fenomena Gojek sekarang kan. Kan kita keikat nih itu, kita stres dari itu maksudnya. Karena tujuannya kita tuh ngikat kita. Itu maksudnya, kayak tujuannya tuh ngikat kita stres itu. Itu sih yang udah kan. Jadi kalau kayak punya tujuan yang gak begitu ngikat itu lebih baik sih. Ini stres. Stres. Stres ya. Ya, dengerin lagu No Stress. Cuma dia yang tahu gitu kan. Ini kalau itu sih ini yang harus sebenarnya kita temuin gitu. Jadi kalau tujuannya itu tidak mengikat itu baik nanti untuk diri. Nah yang kedua itu kayak nggak bisa ngontrol orang lain. Jadi di luar dirimu kayak nggak bisa kontrol. Iya Sep- saya. Mau siapapun dirimu ya itu ya. Yes. Mau si Pak itu pun juga nggak bisa. Gitu kan. Gini. Kayak mau apa ya bisa bilang ya kayak mau kesel, mau sebal, mau benci sama orang lain gitu, mau senang bahkan benci, senang. Nah ini kan Ki yang bisa ngontrol sebenarnya gitu. Tapi Ki kan ngerasa misalnya tuh kayak orang lain gitu yang punya pegang kendali gitu. Padahal enggak sebenarnya. Ini bukan orang lain yang pegang kendali. Ini Ki ini masih di dalam gini dirimu nih. Masih dalam lingkar dirimu ini gitu. Sangat sistematis ya. Jadi Ki yang bisa kontrol kayak tadi kan
Kayak nggak bisa ngontrol apa ekspektasi orang tuh loh. Ya ekspektasi sih, banyak sih ekspektasi ya Hmm. yang bikin jadi beban gitu ya. Karena Jadi itu di dalam dirimu sendiri soalnya gitu. iya 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 sih. Ini dan orang tuh punya perjalanannya sendiri ya. Jadi aku ngeliat perjalanan orang tuh menarik sekali. Eh, dan itu yang malah bikin dunia tuh hidup ya. Oh menurutku. Oh gitu. Berarti Buat sekarang menurutku kalau sekarang dunia seperti apa Andrea kira? kita tuh di unify semuanya, dijadiin satu cara. Jadi orang tuh kayak terlalu gila. Ini opini ku aja. Oke. Hmm. Ini apakah ngelebar kah? Kayak enggak ya. Masih lah ya. Di topiknya ini jadi kayak untuk ini ada kaitannya sama yang di sini sebenarnya. Ini Oh, yang di itu ya. Apa namanya? uh, Marry the profession ya. yes, karena untuk efisiensi sehingga harus dibuat sebuah tindakan atau cara sehingga apa nih cara yang paling baik biar orang itu secara hidup tuh tetap efisien gitu. Sehingga orang tuh kayak nyiptain banyak lah cara lewat penelitian lewat apa Ya. mencoba Dulu apa ya? mencari cara. Dulu kalau dulu kita kan ada istilah KB itu ya. Nah, contoh. Terus apa lagi ya? Nikah istrinya ya cuma satu ya. Tapi ini sekarang istrinya nggak tahu nih. Yang orang-orang itu ya. Eh, Aduh, satu udah pusing ya. Anak banyak udah pusing ya. tapi itu dia apa namanya lagi sekali karena efisiensi ini itu yang akibatin eh, orang-orang tuh terunify itu kayak jadi satu caranya semacam kayak No oke diversity lah ya. Tidak ada iya perbedaannya gitu ya. ya sikit-sikit kepala ini obatnya ini dah pokoknya Ah gitu. Kenapa gitu ya sekarang ya? Aku lagi susah tidur nih gitu. biar efisien Oh, secara karena mereka ngeliat di sini makanya ini sistemnya semua itu ke sana dia kapital itu sendiri kapital itu menghargai efisiensi nanti gitu nah di sini ada welfare yang kurang bagus itu sih. oke. Kalau boleh tahu welfare tuh kayak gimana? Maksudnya? Welfare. Welfare ya. Well. Welfare. Boleh deh coba kita cek dulu ya di Google Translate atau di Gemini mungkin. Welfare itu gini, apa-apa yang menunjang kesejahteraan sosial. Contoh, banyak tuh kayak di Bali dah. Semua orang nikmati Bali gitu. Mhm. Tidak ada kontribusi baliknya secara sosial juga nggak ada. Secara sosial tuh apa nih kira-kira Ke kontribusinya? komunitas, ke kelompok. Kita kita bedakan dengan Bandung misalnya. Kan udah punya pengalaman di Bandung. Kita bedakan gimana suasananya. Secara apa namanya secara hospitality Oh, nyamanan keamanan. keamanan udah beda sih ya. Mm-mm. Jadi kalau ya by the way cuman pengalaman pribadi lah ya. Bukan untuk Ya, menjelek-jelekan ya, ini cuman oknum lah. Ya kriminalitasnya kalau di Bandung emang agak kacau ya. Terus kalau di bedanya dengan di Bali sih kita masih bisa parkir motor di halaman rumah ya. Kalau di Bandung tidak. Di Bandung saya harus taruh motor saya tidur sama motor gitu. Di sebelah kasur motor gitu. Di ya kita lihat memang ya kontribusi sosialnya sih. ya. Nah inilah dia. Jadi ada budaya, adat dan lingkungan. Semua daerah tuh punya keunikannya masing-masing. Nah itu dia kadang dan kita tuh sengaja mau bikin itu tuh jadi unify selalu kayak gitu. Permasalahannya kayak gitu. Kita bukannya mengerti yang lain, tapi kita mengubah yang lain. Kalau di situ masalahnya. Oke? Kita Memaksa. Jadi kesannya memaksa. ya senang kontrol. Itu nanti ada kaitannya nanti ya. Kita akan bahas itu ya. Kenapa itu muncul seperti itu ya, sudut pandang seperti itu nanti. Nanti lah setelah episode pertama lah ya. Oke. Nah ini budaya, adat dan lingkungan. Masing-masing daerah punya kan. Ada plus minusnya.
Ya, Nah, ada plus minusnya, tapi misalnya kayak contoh lagi kayak di Bali, plusnya itu kayak akhirnya bisa ngerasain situasi yang hospitality-nya baik. Kita tinggal geser aja pindah pulang ke Lombok udah beda. oh beda dong, Beda. beda Oke. banget lah. Jadi ini tapi bukan berarti Lombok jelek ya. Aku dibilang gitu ya, aku takut nih. Mohon Ada maaf. budaya, adat Mohon, dan lingkungan yang ya, beda. ya, mohon maaf untuk warga Lombok ya, nggak ada maksud seperti itu, saudara. Saya ketawa. Klan klanku ada di Lombok dan itu juga bagus, tapi Oh, kan klan. orang-orang punya tingkat kenyamanannya beda-beda tuh. Ya, ya. Kalau paham kan. Cuman artinya suasana itu yang ngebentuk itu ada tiga inilah kasarnya. Adat budaya dan lingkungan ini yang akhirnya membentuk suasana yang kita sebut itu gitu. Misalnya kayak Bali gitu, kenapa bisa jadi kayak Bali? Ya inilah dia. Gitu. Jadi kayak ada apa sih namanya? Ada, ada pilarnya lah, ini dia yang ngejaga. Itu tetap nilainya sama. Pondasi lah ya. Pondasinya, Benar, yes. Bos. Dari bicara tentang diri saya sendiri, arah ya, akhirnya meluas ini ya pembicaraan ini ke masyarakat ya. Karena emang sepertinya terlihat banget sih itu yang terjadi sekarang sih. Mm-mm. Jadi banyak yang tidak jujur ya dengan diri sendiri kan, akhirnya saling baku hantam di medsos gitu ya. Ya gini, apa namanya? Sukses kan orang juga kebingungan tentang Nah, boleh sukses. tuh Ya tentang kan, ini kan di sini nih kalau sudah gara-gara sampai sampai tujuan nih misalnya nih, terus bilang itu oh itu sukses tuh. Padahal nah kayaknya ini nggak yang sampai tadi situ aku loh. bilang sukses itu apa? Karena definisi sukses itu yang kayak masalah tadi dia tuh terunify. Unify itu jadi sebuah jadi definisinya cuma satu itu doang. Jadi ini apa namanya kayak positif role model ya. Semacam itu. Ya itulah ya. Gitu Biasanya itu sih misalnya. biasanya. Kalau yang Apa mapan tuh apa lagi gitu. Pusing itu sebenarnya. Habis itu setidaknya punya rumah sendiri. McLaren warna apa gitu ya. Ya. Jangan lupa itu ya. Jangan dilupakan itu ya. Sebuah tagline yang 1M pertama. Istri sederhana gitu. Itu istrinya satu ya kan? Nggak tahu. Bisa bebas terserah. Tapi ini kan inilah definisinya. Dan orang tuh jadi orang tuh kayak dipres dalam sebuah kondisi yang sangat unify sekali dan mereka kalau tanpa ada ini mereka tuh tidak sukses kayak gitu. Walaupun rambutmu sekeriting siapa namanya aku lupa jadi Einstein gitu misalnya. Itu nggak peduli gitu. Kalau misalnya kayak nggak ada ini kayak gitu. Jabatan mungkin lagi satu Iya. jabatan yang kayak gitu. Padahal yang menurutku sukses tuh yang secara welfare sih, artinya kayak dia tuh ngisi di dalam masyarakat itu menurutku udah baik gitu. Ini terlalu mengada-ngada kadang. Iya sih. Karena masalah sendiri untuk apa? Untuk yang kamu suka itu apa aja ya masih belum belum kejawab kan itu sebenarnya. Yes, Makanya ya. jadinya banyak orang menuntut gaji tinggi gitu kan. Aduh, Ini ya ditambah tekanannya ya. iya. Gaji tinggi, saya mau gaji tinggi nih, apalagi mau hari buruh ya ntar lagi ya. Waduh, iya sih. Waduh, ya kan mau Mede kan. Waduh, orang-orang udah pasti kayak begitulah. Padahal sebetulnya sih gimana ya? Ya memang perlu waktu semua ya, tidak tidak semudah itulah gitu. Untuk mencapai tujuanmu gitu ya. Padahal sebenarnya sih harus diawali dengan hal-hal sederhana dulu ya. Dengan kata sederhana dulu ya, kayak membantu orang lain. Tujuannya untuk menghibur orang lain kalau misalnya jadi kerja di bidang entertainment lah gitu kan. Itu bagus itu. Kata pertama. Ah ini nih. Bisa aku ngutip dari gini ya. Ini artinya apa berarti? Malah apa bismillah? Bismillah. Itu tulisannya.
Ya, Itu artinya apa? apa ya? Oh, jangan sampai aku yang tahu. Bahasa lo menurutmu apa artinya? Itu seperti kita minta restu dari Allah biar Oke, itu sih. itu dilancarkan, ya kan? Kita tidak berharap pada hasil, tapi Ya, kita cuma usahamu, lillahi ta'ala ya. uh, Ya itulah orang Indonesia. ya kan? Ya, in the name of Allah gitu kan. Yes. In the name of the God gitu kan. Ini aku waktu aku nggak ngerti, aku apa anggaplah kayak skeptis, ngerti kan? Kayak ngapain harus nyebutin itu, tapi setelah kayak aku ngerti, aku ngerasa lebih tenang sih. Kayak oh, orang tuh masih apa ya, bisa aku bilang kayak eh, nggak apa sih, kalau orang yang terlalu Terlalu apa nih kira-kira? kayak semuanya tuh kayak harus pasti banget tuh, apa sih? Aku lupa namanya sebutannya. Apa ya? Semuanya pasti gitu. Heeh. Aku lupa sebutannya. Jadi kayak padahal dunia ini nggak pasti. Kita kan bikin list control tuh. Makanya yang di sini nih kita cuma bisa berusaha. Artinya kita usahakan semaksimal mungkin. Kita nggak boleh semacam kayak Berekspekt sombong lah. Apa takabur. takabur ya, takabur. Takabur atau kufur lah gitu istilahnya. Yes. Enggak sih kufur lain lah. Ah, Mm-mm. sama aja sebenarnya sih sifatnya ya. Ya. Makanya kan Menurutku ya. makanya kita disuruh ikhtiar sama tawakal itu sebenarnya itu yang aku suka sih sebenarnya. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Kayaknya itu aja sih ya untuk Itu dua pertanyaan. 2 pertanyaan aja nih udah sejam lebih ya. Oke, Oke, siap. jadi terima kasih banyak buat partner saya Indra Nala Krisna ya di episode pertama apa nih podcast tidak semua setuju. Jadi ya buat teman-teman semua yang mungkin sudah mendengarkan podcast ini terima kasih banyak sampai akhir, serta untuk teman-teman yang skip dan tidak suka terima kasih banyak juga gitu ya sudah memberikan atensinya. Jadi saya Eki dan Indra di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video podcast tidak semua setuju berikutnya. Bye bye. Yuk.